Kemudian saya akan share screen. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Ini lanjutan yang kemarin ya. Oke, mudah-mudahan sudah cukup jelas. Saya juga sambil rekam juga nanti di ini biar nanti bisa besok bisa buat ini sebentar. Kurang lebih deh sebentar. Oke, mohon maaf ada keganggu sedikit. Oh iya, saya mau pakai tes ini dulu, mudah-mudahan bisa ya dengan baik. Biar kelihatan. Ya, baik, terima kasih. Kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma anin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukurillah alladzi an'ama alaina fi hadhil lailah nastati an nastamir dirasatana fi manhajul bahas. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama terkait dengan metode penelitian di mata kuliah metodologi penelitian ya, dan hari ini saya akan bahas tentang mix method ya, dari paradigma hingga mahakarya. Ini penting ya bagi mahasiswa ya, agar kita bisa memahami bagaimana metodologi ya, ilmu tentang metode ya mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, baik, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takatsur ya. Di situ ada kata-kata mulai dari kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im ya. Di situ minimal ada dua kata. Pertama adalah ilmul yakin ya, atau ilmal yakin, dan juga ainul yakin atau ainal yakin. Jadi ada tahapan dalam mencapai sebuah keyakinan ya, melalui tentu saja metode ya, yang keyakinan ya atau sebuah kebenaran yang didasarkan kepada ilmu atau ilmul yakin, dan ada juga yang didasarkan kepada ainul yakin atau indera penglihatan, secara umum adalah panca indera. Sehingga ayat ini sebenarnya dalam konteks riset metodologi sebenarnya berbicara tentang bagaimana sebuah keyakinan yang muncul dari sebuah kebenaran yang dihasilkan juga dari metode penelitian itu dalam Islam itu mestinya sampai kepada hakul yakin ya. Jadi bukan hanya ilmul yakin atau ainul yakin, tapi sampai kepada
derajat hakul yakin. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya tadi disebutkan, ya, dan juga di hadis Nabi SAW riwayat Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, ya termasuk berarti yang kuliah ini gitu ya, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kuliah itu niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kita belajar terutama di metodologi penelitian, dan riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, ya. Siapa saja yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan atau kebaikan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan yufaqihu fiddin, akan memahamkan dia tentang agamanya. Oke, ya, dari sini kemarin kita sudah pahami, masih ingat ya, bahwa dalam metode penelitian itu minimal itu ada 4, ya, ada 4 tipe, ya. Yang pertama adalah bagaimana learning atau research to do, jadi penelitian ya untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah penelitian untuk mengetahui, ya, dan yang ketiga adalah penelitian untuk memilih, ya. Jadi itu nanti dari sisi penelitiannya. Nah, fungsi penelitian saya sebutkan ya, the need to know. Jadi kenapa kita meneliti? Karena untuk mengetahui, ya, tentang berarti menggunakan nanti metode kuantitatif, bisa juga menggunakan metode kualitatif, dan juga menggunakan method atau ex post facto, ya. Sedangkan need to do itu biasanya risetnya adalah terkait dengan R&D, ya, kemudian juga menggunakan action research, ya. Sedangkan yang need to choose, ya, yang need to choose itu biasanya terkait dengan metode penelitian, ya, yang sifatnya itu adalah evaluation research, jadi penelitian yang istilahnya itu untuk mengevaluasi, ya, dan juga nanti policy research, yaitu penelitian yang sifatnya itu adalah kebijakan. Oke. Nah, jadi kita akan belajar tentang gabungan antara kuantitatif dan kualitatif yang disebut dengan apa? Mixed method. Ya, kenapa ini penting? Karena sebuah kebenaran itu bisa, ya, diperoleh, ya, atau tidak hanya bisa diperoleh melalui kuantitatif atau kualitatif saja, tetapi juga gabungan dari keduanya, atau juga dalam konteks Islam nanti adalah kebenaran yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti kita akan belajar tentang posisi dari mixed method, kemudian metode penelitian kuantitatif, kemudian kualitatif, kemudian perbedaan antara kuanti dengan kuali, ya, kemudian juga kapan mixed method itu digunakan, metode penelitian kombinasi, sampai beberapa contoh laporan sistematika penulisan. Baik, nah ini yang kuantitatif yang tadi kayaknya udah belajar ya ke siapa ya? Bukan ya, kepada Dr. Zainal kayaknya ya, atau yang lain ya, saya lupa nih ya. Iya kayaknya iya, Zainal ya yang tentang itu. Jadi itu namanya metode penelitian kuantitatif menggunakan Microsoft Excel dan juga menggunakan SPSS, ya. Jadi itu namanya kuantitatif, ya. Kita udah jelaskan, jadi ini nggak usah kita bahas lagi. Ya, metode kuantitatif ya penelitian yang menggunakan paradigma positivisme, ya, untuk atau menggunakan melalui, ya, menggunakan alat statistik, ya. Bisa menggunakan Microsoft Excel atau juga manual, atau bisa juga sekarang itu dengan SPSS, itu kuantitatif, ya. Nih, ya, jadi ini kuantitatif. Bedanya kenapa harus kuantitatif? Ya karena beberapa itu memastikan ilmu pengetahuan itu, kebenaran itu dia terukur, ya, terukur. Jadi bukan hanya yang sifatnya kualitatif saja. Oke. Nah, metode penelitian kuantitatif dia ininya adalah rasionalisme positivisme. Jadi apa sesuatu yang ada karena ada penyebabnya. Ya, kemudian juga gejalanya teramati, ya, bisa dilihat oleh panca indera. Nah, kemudian juga terukur juga, dan biasanya nanti disebutnya dengan objektif, ya. Dan ada gejalanya itu dapat dikelompokkan, jadi dapat diketahui secara satu persatu. Baik. Nah, kemudian metode penelitian kuantitatif itu dia pasti ada pengukuran, kemudian hipotesis, kayaknya udah belajar kan ya, hipotesisnya, kemudian teorinya sudah ada, kemudian teori pemikiran baru atau semua pemikiran baru. Kalau teori yang sudah ada biasanya S1, kalau teori dan pemikiran baru itu untuk S2, semua pemikiran baru itu untuk S3, ya.
Nah, sedangkan metode kualitatif ini sudah kita pernah bahas juga. Jadi kualitatif itu adalah metode untuk menggunakan apa namanya ini kuantitatif ya tadi ya. Jadi kuantitatif itu untuk mengukur bagaimana sebuah variabel gitu ya. Ini yang kuantitatifnya. Sama juga ini kuantitatif yang kemarin standar atau level untuk penelitian kualitatif. Jadi yang kalau di S1 itu dia ada korelasi dan regresi sederhana. Ya, standarnya kalau yang berganda X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap Y, itu biasanya sudah di S2. Kalau S1 juga berarti yang cukup bagus ya. Oke, kemudian ini masih ingat ya, ini sama dengan teorinya yang dibawakan oleh Pak Dr. Zainal tentang metode penelitian kuantitatif. Ya, bagaimana X1 ya berpengaruh secara langsung terhadap Y. Kemudian X2 juga berpengaruh secara langsung terhadap Y. X3 berpengaruh secara langsung terhadap Y. Tapi ada juga nanti intervening atau mediator di mana X1 dia berpengaruh terhadap Y melalui X4. Ya. Demikian juga X2 berpengaruh juga terhadap Y tapi melalui X4 gitu ya. Nah, ini lebih detail lagi di mana baik X1 sampai X5 itu dia saling memengaruhi gitu ya. Dan ternyata X1 juga tidak berpengaruhnya itu interveningnya tidak hanya satu tapi ada X4 dan juga X5. Ya, demikian juga kalau X2 itu juga ternyata dia juga berpengaruhnya bisa melalui X4 dan juga X5. Ya, ini tadi menggunakan SEM. Ya, SEM itu adalah analisis untuk sequential equation model, structural equation model. Jadi saling mempengaruhi. Ya. Nah, ini kenapa dalam kualitatif itu dia sebenarnya dia banyak sekali yang dibahas itu ya, sehingga tadi kalau yang S1 ya cukup yang ini aja, bahkan hanya 2 ya. Kalau yang S1 itu hanya pengaruh X terhadap Y itu sudah cukup ya. Ini jadi tapi minimal udah tahu. Baik itu kuantitatif, kemudian yang kualitatif ya ini adalah eksplorasi untuk menemukan makna ya. Jadi ketika melihat misalnya Isaac Newton ketika melihat bagaimana fenomena apel jatuh gitu ya. Kenapa apel itu kok jatuhnya itu ke bawah gitu ya. Kalau kita nggak mikir kan ya udah tahu ya udah jelas ke bawah, tapi kemudian karena apel itu jatuh ke bawah kemudian muncul istilah gravitasi ya, bahwasanya ada gravitasi bumi yang menjadikan semua benda itu dia akan jatuhnya ke bumi atau ke bawah gitu ya. Nah, karena kan nanti kalau mamanya di ruang angkasa gravitasi itu sudah tidak berlaku sehingga kemudian ya akhirnya benda itu dia tidak jatuh ke satu tempat ke bawah tapi dia bisanya melayang gitu ya. Nah, kemarin sudah saya sebutkan juga bahwa dalam metode penelitian kualitatif itu kita itu seperti masuk ke dalam hutan ya. Di hutan itu banyak sekali pohon-pohonan, banyak mungkin binatang gitu ya, banyak juga mungkin bunga gitu ya, dan sesuatu yang mungkin kita tidak ketahui gitu ya. Nah, metode penelitian kualitatif itu adalah metode penelitian yang berlandaskan pada paradigma empirisme, ya post-positivisme, interpretif, konstruktif, ya digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Ya, jadi kalau di kuantitatif instrumennya itu adalah kuesioner, tapi kalau di kualitatif instrumennya itu adalah peneliti itu sendiri. Ya, melalui observasi, wawancara, dokumentasi gitu ya. Jadi peneliti itu adalah sebagai tool atau sebagai istilahnya itu instrumen penelitian ya. Nah, kemudian sama juga dalam kualitatif juga itu ada yang paling rendah itu ada deskriptif kualitatif, yang kedua adalah memahami keunikan fenomena, kemudian memastikan kebenaran data, kemudian penelitian proses interaksi sosial, mengkonstruksi pemahaman, menemukan hipotesis sampai memberi makna. Jadi secara umum kualitatif itu adalah memberi makna ya. Misalnya nih ya, penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang dia tidak menggunakan angka. Kenapa? Karena memang tidak membutuhkan angka. Misalnya kita mau mendeskripsikan rumah ya, antara satu peneliti dengan peneliti yang lain bisa jadi berbeda gitu ya. Ketika kita melihat rumah ini misalnya, ini berarti rumahnya orang kaya
ya. Tapi kayaknya nggak kaya banget sih gitu ya, tapi kaya lah gitu ya. Kalau kaya sekali itu rumahnya besar, kemudian tiangnya juga banyak biasanya gitu ya. Tapi ini cukup sederhana. Nah, ketika kita mendeskripsikan rumah ini gitu ya, maka itu adalah kualitatif, mulai dari tiangnya, mulai dari bahan gentengnya, kemudian bunga-bunga yang ada di depannya, itu deskriptif ya. Sama juga nih mungkin teman-teman mungkin ada yang pernah kuliah di ini ya. Kemarin saya ke SMA Aliyah ya, Madrasah Aliyah Sirajul Falah gitu ya. Jadi Aliyah juga sama juga sudah diajarkan untuk mendeskripsikan tentang suatu tempat. Misalnya kita jalan-jalan misalnya ke Masjid Agung Banten misalnya. Kita mendeskripsikan bagaimana keadaan di sana, itulah kualitatif gitu ya. Oke, kemudian juga kita memahami makna ya, makna dari satu fenomena. Misalnya kalau di Bogor itu masih ada suka pas hari Bogor itu biasanya ada apa ya, kayak pokoknya inilah orang yang bawa-bawa tenda gitu, bawa makanan gitu ya. Saya sampai lupa tuh namanya. Pokoknya ya mirip seperti ini. Kalau ini kan di Jawa Tengah di Yogyakarta. Kenapa mereka bawa sayuran, kemudian juga buah-buahan dibuat pegunungan gitu ya. Pakaian juga harus pakai pakaian tradisional. Itu maknanya apa nih gitu ya. Demikian juga ini kita sudah bahas kemarin tuh kan ya. Kenapa jadi ketika orang itu tersenyum gitu ya, itu maknanya apa ya. Tersenyum itu kan bisa tersenyum bahagia, tersenyum sinis, tersenyum mungkin menghina dan sebagainya. Jadi makna itu sendiri. Nah, metode penelitian kualitatif itu seperti ini. Jadi kita melihat banyak sekali bentuk, tapi kita nggak tahu ya hasilnya. Ternyata setelah kita urutkan, oh ternyata hasil itu bisa membentuk seperti ini, lingkaran, gitu ya. Nah kemudian juga nanti dalam profil pekerjaan industri permesinan, ya biasanya itu akan cara motong ya. Pemotongan itu akan sangat juga berbagai perlu adanya percobaan ya. Nah kemudian ini juga sama. Nah, misalnya Anda menjadi seorang manajer gitu ya, kemudian atau HR ya, HRD, kemudian menerima lulusan alumni dari SMU dan SMK ya. Kalau yang dibilang pertama itu kan SMK itu lebih pinter ya, artinya teknisnya. Karena kalau SMU itu biasanya untuk yang kuliah, kalau operator atau SMK biasanya dia langsung kerja gitu ya. Tapi antara lulusan SMU dengan lulusan SMK, ketika dia diberikan training ya, job training dalam masa 36 bulan misalnya, 36 bulan berarti hampir 3 tahun gitu, maka ke tahun ketiga itu kemampuannya itu sama gitu ya. Makanya kita yang kuliah di sini di Sirajul Falah gitu ya, ketika kita punya kemampuan lebih ya kita bisa bersaing dengan kampus-kampus yang lainnya, bahkan dengan kampus negeri, selama kita belajarnya serius. Kemudian juga nanti kalau ada yang kurang paham ditanyakan gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian ini juga salah satu dari hasil penelitian kualitatif ya yang pernah kita sebutkan. Jadi energi negatif itu adalah mengeluh, dendam, pembohong, murung, pahit, benci, cemburu, malas, acuh, palsu, putus asa, curiga, egois, depresi, banyak lah itu yang negatif-negatif yang membuat kita itu tidak nyaman gitu ya. Nah, tapi yang membuat energi yang kita buat hidup itu lebih nyaman, lebih tenang itu adalah murah hati, kemudian memaafkan, kemudian jujur, kemudian kasih, lembut, semangat, bersyukur, sabar, bahagia, sukacita, inspiratif, kreatif, peduli, tidak egois, dan yang lainnya. Jadi itu akan membawa kepada hal yang sifatnya positif ya. Kemudian ini juga ada seorang peneliti etnografi, Win Sargent, yang dia mau menikah dengan orang Papua ya, bahkan istilahnya itu kepala adat Papua itu, dia menikah karena dia ingin tahu bagaimana sebenarnya kehidupan asli dari orang-orang Papua gitu ya. Dia sampai menulis buku, Win Sargent ini, People on the Valley ya. Jadi masyarakat di sebuah lembah ya. Live with a cannibal tribe in New Guinea ya. Jadi hidup bersama dengan suku kanibal di Papua Nugini ya. Di Papua Nugini itu. Seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh dari yang disebut dengan metode penelitian di kualitatif ya. Nah, kalau perbedaannya ya, perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif ini kita bisa lihat dari sisi pertama paradigmanya ya.
paradigmanya kalau kuantitatif itu adalah rasionalisme. Rasionalisme itu dia mengukur segala sesuatu itu yang bisa dicerna oleh panca indera dan harus diukur dengan apa? Dengan angka, ya. Sementara kualitatif itu adalah empirisme, bahwa kebenaran itu adalah suatu fakta yang apa adanya di masyarakat, ya. Nah, data kuantitatif, data kualitatif nanti biasanya berdasarkan datanya, ya, berdasarkan datanya itu kalau kuantitatif itu ya dia pakai angka, numbers gitu ya. Udah belajar kan? Jadi ketika ada misalnya nilai, motivasi, model pendidikan, pengaruh dan sebagainya selalu diangkakan itu kuantitatif. Sementara kalau yang kualitatif datanya kualitatif, jadi dia tidak dalam bentuk angka tapi dalam bentuk interpretasi, ya. Kemudian tujuannya adalah membuktikan oh ternyata ada pengaruh nih antara pendidikan anak atau antara pendidikan di rumah, pendidikan orang tua di rumah dengan kedisiplinan mahasiswa ya dalam kuliah gitu ya. Atau mungkin ada pengaruh dari misalnya kedisiplinan di rumah dengan hasil belajar mahasiswa gitu ya. Nah, itu juga bagian dari apa perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif. Jadi kalau kuantitatif itu dia membuktikan, antara kualitatif itu menemukan. Ya, misalnya kita menemukan bahwasannya agak mirip gitu ya. Misalnya seseorang yang memiliki darah O biasanya gitu ya, dia akan cenderung lebih apa ya, mungkin bisa jadi kadang ada yang lebih cerdas, ada juga yang lebih apa namanya, ini berapa persennya gitu ya. Kemudian dia mungkin lebih berani gitu ya, lebih berani dalam artian itu dia berani tampil ke depan gitu ya. Kemudian juga dia biasanya orang sosial gitu ya. Nah, itu tapi kan itu dari menemukan gitu ya. Atau mungkin tipe-tipe mahasiswa, oh ada mahasiswa itu yang memang dia itu serius belajar, ada yang yang penting masuk aja gitu, atau mungkin ada juga yang males-malesan gitu ya, termasuk malam hari ini ya, ini malam Jumat, alhamdulillah ya tadi mungkin saya sudah baca Al-Quran dan sebagainya kan ya. Nah, sekarang kita belajar, jadi oh ada juga yang rajin gitu, udah nyiapkan dari awal gitu ya, ada juga yang jadi tipe atau menemukan satu istilah, satu teori, satu konsep ya. Kemudian kalau berdasarkan istilahnya prosesnya, kalau kuantitatif itu dia linear ya. Jadi pengumpulan datanya, mulai dari populasinya, samplingnya, kemudian merumuskan instrumennya diuji sampai kepada nanti hasil kesimpulannya linear ya. Sementara kalau umpamanya kualitatif dia siklus, artinya dia berlaku secara terus menerus ya, artinya analisis, kemudian perbaikan lagi, analisis lagi, perbaikan lagi, analisis lagi, perbaikan lagi ya. Kemudian sampelnya kalau umpamanya di kuantitatif itu random, sementara kalau di kualitatif itu purposive. Purposive itu artinya dia itu acak, atau mungkin lebih tepatnya itu pilihan, dan snowball. Snowball itu berarti bola salju, di mana satu orang nanti bertanya, terus dari orang itu kita kasih rekomendasi lagi, tanya ke orang lain lagi tadi itu tanya lagi siapa lagi, itu namanya snowball sampling ya. Jadi kalau di kuanti itu random, ya random sampling, sementara kalau di kualitatif itu adalah purposive ataupun snowball sampling. Nah, berdasarkan pengumpulan datanya, kalau di kuantitatif, cara mengumpulkan data itu adalah informasi ya, maka melalui tes atau kuesioner. Yang paling banyak adalah kuesioner atau angket ya. Sementara kalau di kualitatif, dia observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kalau belajar seperti ini kita tahu ya, berarti beda antara kuantitatif dengan apa? Dengan kualitatif ya, kuantitatif dengan kualitatif. Yang berikutnya analisis datanya, kalau kuantitatif itu dia pakai statistik. Seperti yang tadi belajar ya, pakai Microsoft Excel ataupun juga pakai juga SPSS, EBIUS dan yang lainnya. Sementara kalau di kualitatif, dia kualitatif atau induktif. Kualitatif itu interpretivism, ya, jadi interpretasi mencari makna gitu ya. Kemudian kalau di kuantitatif, ingat dia sifatnya adalah to generalize, jadi mengeneralisasi dari sampel. Kemudian kalau di kualitatif dia meaning. Misalnya begini, saya membuat penelitian tentang penyebab dari penyebab tawuran antar pelajar misalnya di Bogor misalnya. Nah,
kalau untuk menentukan itu kan otomatis, oh berapa nih berarti SMK gitu ya, atau mungkin ada juga SMA gitu ya, yang mereka melakukan tawuran, berarti harus dihitung berapa orang nih, apa, siswa SMA atau mungkin ada juga aliyah, kalau aliyah SMA atau SMK ya. Nah, maka agar mudah di kuantitatif itu dia pakai namanya itu sampling ya. Tapi sampel ini tadi dengan pola randomnya itu harus bisa mewakili dari populasi sehingga hasil temuan dari yang sampel itu bisa digeneralisasi, bisa dijadikan juga untuk yang lainnya bahwa oh ternyata dari sampel itu kita menemukan penyebab dari misalnya apa tawuran itu adalah karena apa ya, karena mungkin ada percekcokan di antara personalnya gitu ya, atau kadang juga ada dalam itu dosa turunan gitu ya, maksudnya dendam yang turun temurun ke adik kelasnya gitu, atau mungkin juga aktualisasi diri gitu ya. Nah, jadi tapi bisa mengeneralisasi. Nah, kalau umpamanya yang kualitatif dia meaning maknanya saja, berarti kita tidak perlu menggunakan sampel, tapi kita hanya ambil beberapa orang yang pernah ikut apa tawuran, kemudian kita interview, kita tanya ya, kita tanya satu-satu. Nah, besar itu yang mana gitu. Jadi tapi kasusnya hanya untuk orang yang kita wawancara saja. Kalau kuantitatif dia bisa sama dengan yang lainnya. Jadi digeneralisasikan ya. Nah, lihat kalau kuantitatif itu mengembangkan iptek melalui pembuktian hipotesis atau pemikiran baru ya. Sementara kalau kualitatif mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui eksplorasi dan juga pengalaman. Ya, eksplorasi dan pengalaman. Nah, kuantitatif mengumpulkan data untuk membuktikan hipotesis atau teori ya. Tadi misalnya pengaruh golongan darah terhadap kecerdasan mahasiswa. Ada nggak sih ya yang golongan darahnya AB atau mungkin B atau mungkin O gitu ya, ada nggak sih pengaruhnya gitu ya, ya di sana dilihat gitu ya. Nah sementara kalau di kualitatif, jadi kita ingin membuktikan itu, kalau di kualitatif dia mengumpulkan data untuk menemukan hipotesis atau teori ya. Jadi misalnya kalau kita lihat, oh ternyata mahasiswa sekarang itu mereka tuh kalau kalau umpamanya ke kuliah itu beda-beda nih. Ada yang bawa tas, isinya itu penuh, banyak dalamnya gitu ya, berat gitu ya. Ada juga yang bawa tasnya, yang penting HP sama mungkin laptop gitu ya, atau mungkin tab gitu ya. Ada juga yang cuma bawa tas kecil gitu, isinya cuma kadang pulpen sama HP udah gitu. Berarti ada tipe-tipe mahasiswa bawa tas gitu ya. Itu juga bagian dari apa namanya penemuan juga gitu ya. Itu kualitatif. Oke. Nah, berdasarkan caranya nih ya. Jadi kalau umpamanya kita kan tadi bicara tentang mix method ya. Jadi mix method itu bisa kuantitatif dulu ya baru ke kualitatif. Jadi kita langsung dua nih. Ya, kenapa dua? Tadi sebenarnya dua seperti ini dia hanya dipakai untuk yang level master ya, S2 atau S3. Jadi kalau S1 ya pilih salah satu aja gitu ya. Nah, gini, jadi dalam mix method itu artinya gabungan metode atau metode apa namanya kombinasi ya. Nah, metode kombinasi mix method ya. Nah, oke, jadi dalam mix metode ini metode kombinasi dia menggabungkan atau menggunakan dua metode sekaligus. Yang pertama adalah kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif. Misalnya kuantitatif dulu, berarti kita lihat dari mulai pemikiran baru. Ya, misalnya kita ingin lihat tadi tentang jangan tawuran lah ya, terlalu ini. Misalnya pengaruh ya hafalan Al-Qur'an ya terhadap nilai bahasa Arab. Gitu kan ya. Oh, pemikiran barunya berarti ada nggak ya yang hafal Al-Qurannya itu banyak, dia berpengaruh terhadap nilai bahasa Arab gitu ya. Maka hipotesisnya kita mengatakan ada pengaruh antara jumlah hafalan Al-Quran ya dengan nilai bahasa Arab. Nah, itu hipotesis. Nah, hipotesis itu perlu dibuktikan. Ya, dibuktikannya dengan menggunakan ya validitas, reliabilitas, heterodektisitas gitu ya. Nah, kemudian teori substantif
kualitatif. Jadi teori-teori yang akan membuktikan bahwa ada pengaruh antara hafalan Al-Quran atau jumlah hafalan Al-Quran ya terhadap misalnya tadi nilai atau hasil belajar bahasa Arab gitu ya. Nah, kemudian dari situ menjadi sebuah fakta di lapangan. Oh, ternyata ada pengaruhnya. Nah, kemudian di lapangan itu kita eksplorasi lagi. Ya, kita eksplorasi lagi, kita akan menemukan temuan hipotesis ya. Misalnya ternyata dengan menghafal Al-Quran maka akan menunjang untuk nilai atau hasil belajar dalam bahasa Arab. Nah, ini dibuktikan lagi dengan teori, yaitu menjadi nanti sebuah dibuktikan, setelah dibuktikan itu menjadi sebuah teori bahwasanya menghafal Al-Quran itu memang mendukung dari hasil belajar atau prestasi mahasiswa. Itu namanya kualitatif. Jadi gabungan dari kuantitatif ke kualitatif gitu ya. Berikutnya, kapan nih mix method itu digunakan? Jadi lagi-lagi mix method itu adalah gabungan ya. Gabungan dua metode yaitu kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan untuk meneliti satu objek, baik metode kuantitatif dahulu baru kualitatif atau kualitatif terlebih dahulu atau kuantitatif atau mix method ya, atau tadi namanya embedded secara bersamaan. Nah, kapan mix method digunakan ya? Jadi saya ulang lagi nih, sekali lagi biar jelas ya. Mix method itu adalah metode kombinasi atau metode gabungan antara kuantitatif dengan kualitatif yang dilakukan atau yang digunakan secara bersama-sama. Kenapa harus menggunakan mix method? Karena tadi kebenaran itu bisa tidak hanya diperoleh melalui satu metode saja ya, tetapi bisa menggunakan multi approach atau multi method ya. Nah, kapan mix method digunakan? Ya, jawabannya adalah yang pertama itu bila peneliti ingin melengkapi, memperkuat, memperluas dan memperdalam ya, dan memberi makna data hasil penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi ingin melengkapi atau memperkuat, misalnya tadi hasil kuantitatif menunjukkan bahwasannya pendidikan orang tua berpengaruh terhadap misalnya tadi keikutsertaan dalam misalnya tawuran gitu ya. Nah, berarti apa nih yang diperluas itu seperti apa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bila peneliti yang melengkapi, memperkuat, dan memberi ukuran dan membuktikan hipotesis yang diperoleh hasil penelitian kualitatif. Ya, ini kalau tadi kuantitatif dulu baru kualitatif ya. Kemudian bila peneliti ingin memperoleh data kualitatif dan kuantitatif yang saling melengkapi yang diperoleh dalam waktu yang sama. Jadi tadi ada data kuantitatif dan juga kualitatif yang memang dua-duanya itu diperlukan ya. Atau yang keempat, bila peneliti ingin melakukan penelitian yang bersifat proses dengan metode kualitatif dan meneliti produk dengan metode kuantitatif ya. Jadi ini saling terkait sebenarnya ya, karena bisa menggunakan kualitatif dulu, kuantitatif dulu ya, kualitatif itu yang sebelah mana, kuantitatif sebelah mana, sampai kepada sebuah kebenaran yang menggunakan mix method. Oke. Nah, juga peneliti itu melakukan penelitian tindakan atau action research ya, untuk menemukan tindakan yang teruji secara efektif ya. Dalam tahap ini biasanya menemukan masalah atau penyakit dan hipotesis tindakan digunakan metode kualitatif ya. Dan pada saat melakukan pengujian gunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama. Ini disebut dengan sequential exploratory ya. Jadi sequential exploratory itu dia dimulai dari, ingat, sekuensial ya. Jadi dia mulai dari pengujian itu kuantitatif ya dan kualitatif. Jadi di kuantitatif terlebih dahulu baru kualitatif, itu adalah sekuensial ya. Nah, kalau kita menggunakan R&D, R dan D gitu ya, R&D, Research and Development, maka analisis data tahapannya itu kebutuhan membuat rancangan bisa menggunakan metode kualitatif, dan pada saat menguji rancangan produk dengan metode kuantitatif atau eksperimen pada sampel yang semakin luas. Itu kalau menggunakan R&D ya. Nah, kemudian metode penelitian kombinasi ya. Jadi ada kualitatif, kemudian kuantitatif ya, kemudian digabungkan ya menjadi hybrid research ya, karena gabungan nanti kemarin apabila ada hybrid ya, pembelajaran hybrid, jadi ada yang online, ada yang offline gitu ya. Ini ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif,
Nah, itu gabungan hybrid research atau disebut dengan mixed method atau metode gabungan. Nah, pandangan metode komunikasi terhadap realitas atau bisa setiap realitas mengandung nilai kuantitatif dan juga kualitatif. Ya, jadi misalnya ketika kita melihat sebuah realita gitu ya, berarti di situ sebenarnya ada nilai yang kuantitatif dan juga ada yang kualitatif. Misalnya kita melihat ada seseorang yang dia pintar sekali gitu ya, nilainya itu bagus gitu, cum laude gitu ya. Kenapa nih? Nah itu bisa nilainya kuantitatif, berarti dia dianggap misalnya itu pintar karena nilainya itu bagus gitu ya. Nah, itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu oh dia itu pintar tuh karena belajar gitu ya. Nah, itu bisa ke kualitatif gitu ya. Nah, misalnya setiap orang memiliki nilai kuantitatif dan kualitatif, ya kan? Nah, jadi kita lihat sini, ada orang itu gimana nilainya berapa nih, 9 atau 10 atau 8, itu kuantitatif. Tapi kalau oh cerdas, oh IQ-nya bagus, itu dia kualitatif. Jadi kuantitatif itu adalah yang diukur dengan angka, itu sementara kualitatif itu yang tidak bisa diukur dengan angka, gitu ya. Ini kuantitatif dan kualitatif. Misalnya ini, ya. Jadi aspek kuantitatifnya itu adalah volume dan berat. Ini ada berapa jenis makanannya, kemudian apa? Oh, ini beratnya berapa kilogram, itu kuantitatif. Tapi kualitatifnya itu adalah rasa, ya, karena rasa nggak bisa bohong gitu kan ya. Artinya rasa itu kan dia nggak bisa diukur, kalaupun diukur ya enak itu berapa, kurang enak itu berapa gitu ya. Tapi secara umum kualitatif itu rasa itu tidak bisa diukur ya. Kemudian penampilan, ya platingnya tuh kita lihat ya, platingnya ini bagus nggak sih? Enggak, ini mah biasa aja, ini mah istilahnya itu karena kebutuhan narus aja jadinya di situ gitu. Nasi itu kita lihat, nasi itu dikumpulkan pakai mangkok mungkin gitu ya, baru dihidangkan. Ya biasa aja sih, nggak ada seni-seninya gitu ya. Jadi biasa gitu. Tapi kalau yang bisa plating bagus, wah seninya bagus, wah itu mahal biasanya gitu ya. Tapi juga ini juga tidak buruk-buruk amat karena nasinya juga sudah pakai mangkok, kemudian makanannya semua juga rapih gitu ya, nggak kotor gitu ya. Jadi ada aspek kualitatifnya ya. Kalau hidangan seperti ini kalau kualitatif ya nilainya mungkin antara 8 sampai 85 gitu ya. Tapi kalau rasa mungkin kalau yang suka Padang berarti bisa sampai 90 gitu ya. Nah, mix method ini ada yang namanya sequential ya. Sequential explanatory dan yang kedua sequential exploratory. Kemudian juga ada yang disebut dengan concurrent ya. Concurrent ini triangulation ya, dan juga embedded. Concurrent embedded gitu ya. Nah, kita lihat ya. Jadi ini istilahnya ya, ada empat kuadran. Jadi begini, yang waktunya yang sama, kemudian bobot campurannya sama, ya itu ada nomor satu itu kual dan kuan gitu ya. Ada juga yang dia waktunya berurutan, ya, kemudian dia sama, itu berarti kuan kual atau kual kuan gitu ya, kuantitatif kualitatif. Nah ada juga yang campuran beda, ya, campurannya beda tapi waktunya sama, yaitu dia kuan kual atau kual kuan ya, plus jadi dia dia ada tambahan, jadi yang satu itu bisa kuali dengan kuantitatif. Kalau yang waktu berurutan itu kuantitatif dulu baru kualitatif, atau kualitatif dulu baru kuantitatif ya, itu nanti yang disebut dengan sequential ya. Nah kalau yang tadi embedded gitu ya, jadi dia kuantitatif dipakai juga ditambah kualitatif dipakai juga ya, atau kualitatif dipakai juga, kuantitatif dipakai juga. Ya, sedangkan yang ketiga biasanya dia kuantitatif terlebih dahulu, baru nanti kualitatif untuk melengkapi, ya. Atau kuantitatif untuk melengkapi, baru kualitatifnya itu yang utama, gitu ya. Jadi varian metode kombinasi metode atau varian metode kombinasi, gitu ya. Nah, integratingnya qualitative method itu konvergen, biasanya kual sama dengan itu kuanti. Jadi pertanyaan kualitatif dan kuantitatif itu sama
ya. Sementara kalau yang additional, kual dan kuan, jadi gunakan kekuatan masing-masing metode untuk meneliti objek yang sama. Jadi dua-duanya itu bisa digunakan, ya. Sedangkan sequential contribution, jadi hasil dari kualitatif kemudian nanti diteliti dengan menggunakan kuantitatif. Ini David E. Morgan 2014, ya. Oke, ini adalah beberapa jenisnya. Ya, kemudian berikutnya data kombinasi, ingat ya. Jadi ada yang kombinasi sifatnya itu deskriptif, ada yang komparatif, dan juga ada yang asosiatif. Kalau yang asosiatif berarti ada univariable tadi ya, ada variabel itu dia 2 x dengan y atau x1 dan x2, ada juga yang multivariable dan juga ada juga struktural ya. Ini ya. Nah, contohnya ini. Penggabungan deskriptif, misalnya level penggabungannya itu adalah deskriptif. Data kuantitatifnya adalah kinerja pegawai, ya. Kinerja pegawai itu mendapatkan 95. Ya, data kualitatifnya pegawai rajin bekerja, tidak pernah mengeluh, kemudian hasil kerjanya memuaskan. Itu data kualitatif. Kalau kuantitatifnya, udah nilainya 95. Nah, kemudian, nah seperti ini misalnya nih, jadi data kuantitatif kinerja dosen. Wah, jadi nanti bisa juga menilai nih, ya. Nanti biasa di akhir kan ada penilaian mahasiswa, penilaian dosen oleh mahasiswa. Jadi dosen itu dilihat presensinya. Oh, ini kayaknya dosen rajin terus nih, datang terus nih, nilai 90. Kemudian pendidikan dan pengajaran, oh kadang ada yang kurang masuk nih, gitu ya, 85. Penelitiannya, oh bagus, di 90. Pengabdian masyarakatnya, oh kayaknya kurang deh, dia sibuk, 85. Komitmen untuk mengajar, oh 85 gitu ya, rata-rata 87. Nah, kalau pakai angka begini sudah pasti itu adalah kuantitatif ya. Nah, sementara kalau kualitatif tentang kinerja dosen, ya data kualitatif dan hasil pengamatan serta wawancara. Hampir semua dosen setiap hari berpresensi sebelum jam kerja dalam mengajar, memberi motivasi dan inspirasi mahasiswa untuk berkembang. Sebagian besar hasil penelitian masuk pada jurnal internasional bereputasi. Pemikirannya banyak yang dipakai oleh masyarakat. Itu adalah data kinerja dosen yang sifatnya itu kualitatif. Jadi dia penjelasan, ya penjelasan. Misalnya begini, mahasiswa yang rajin, gitu ya. Nah, mahasiswa yang rajin itu kalau kuantitatif berarti nilainya 95 gitu ya. Tapi kalau kualitatif mahasiswa yang rajin adalah pertama datang tepat waktu, ya, kemudian disiplin, ya, memakai pakaian yang rapi, ya, kemudian mendengarkan dengan baik, ya, kemudian pulang juga tepat waktu. Nah, itu namanya kualitatif. Kuantitatif nilai, angka, numbers, sementara kualitatif itu lebih kepada makna, gitu ya. Oke, nah kemudian ini juga sama, ya. Jadi kalau data kuantitatif didukung oleh data kualitatif. Jadi data yang kuantitatif ini kenapa dia nilainya itu 85? Oh, ternyata dia itu pemikirannya itu atau mungkin sebagian besar jurnalnya itu ada diterbitkan gitu ya. Sementara kalau ini data kuantitatif berbeda dengan data kualitatif. Kalau ini kan tadi sama ya, mendukung tuh ya. Kalau ini beda. Misalnya kinerja presensi 90. Ya, data kualitas hasil pengamatan belajar, dosen jarang di tempat gitu ya. Oh, 90 kok dosen tempat sih gitu ya. Pendidikan dan pengajaran 85, materi ajar kuno. Artinya dia pakai metode yang lama gitu ya. Oh, itu 85 gitu ya. Kemudian mahasiswa yang diajar ngantuk. Wah, ini kayaknya ada yang mulai ngantuk nih kayaknya nih ya. Tenang, kita dikit lagi ya. Ini baru jam 9. Kita tambah 15 menit lah nanti ya. Oke, jadi kemudian tadi mahasiswa diajar ngantuk gitu ya, atau mungkin UTS tidak dikoreksi. Oh, jangan-jangan ada nih gitu ya. Ada lah mungkin tapi tidak ada di stage falah ya. Kemudian soal ujian itu saja nggak ada berubah dari tahun ke tahun gitu ya. Penelitian dan pengabdian dikerjakan temannya, jarang hadir di rapat kalau tidak ada apa honor gitu misalnya gitu ya. Nah itu berarti, oh data berarti lemah sekali, berarti datanya beda nih ya, data kuantitatif berbeda dengan data kualitatif ya. Nah penggabungannya X1 dan X2 itu begini, data kuantitatif
Hasil belajar mahasiswa kelas A itu adalah 81 ya, rata-rata yang berarti ya, dan B itu 82. Kedua kelas tidak ada perbedaan yang berarti karena kelas A itu 81, kelas B itu 82 ya. Nah, sementara data kualitatifnya semangat, perhatian di kelas, kemampuan berdiskusi, dan kompetensi antara kelas A dan B tidak berbeda. Nah, gitu. Jadi semangatnya kelas A dan B itu sama, perhatian di kelasnya juga sama, nggak jauh beda, kemampuan berdiskusi juga tidak jauh berbeda, dan kompetensi antara kelas A dan B juga tidak jauh berbeda, karena hanya 81 dan 82. Yang satu adalah kuantitatif, yang satu adalah kualitatif. Oke, kalau tadi adalah komparatif karena dibandingkan, yang berikutnya adalah asosiatif, artinya ada hubungan, ya. Jadi ada hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan dengan kinerja pegawai sebesar 0 atau 0,8. Oh, ini tadi kayaknya udah belajar SPSS, sudah tahu ya, kalau 0,8 itu signifikan gitu ya, sangat berpengaruh. Jadi jelas ada hubungan positif yang signifikan antara kepemimpinan dengan kinerja pegawai, ya. Nah, sementara kualitatifnya, pimpinan memperhatikan anak buah sehingga apa yang diperintahkan dilaksanakan walaupun pimpinan tidak ada, anak buah tetap bekerja dengan baik. Ya, itu data kualitatif. Jadi asosiatif, jadi ada hubungan. Ya, jadi kepemimpinan kepemimpinan atau ya pemimpin gitu ya, pemimpin itu dia akan sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Oke. Nah, kemudian ini yang komparatif asosiatif. Jadi X1 menjadi penyebab dari X2. Ya, terdapat perbedaan pengaruh signifikan kepemimpinan dengan kerja pegawai di perusahaan A dan B. Ini kalau dua ya udah komparatif asosiatif. Jadi kita menelitinya itu dua tempat ya, tetapi dengan istilahnya itu topik yang sama. Ya, misalnya saya ingin tahu tentang misalnya pengaruh ya, pengaruh misalnya apa ya, misalnya itu ya, misalnya pengaruh dari tadi kedisiplinan gitu ya, atau mungkin pengaruh dari misalnya apa ya, ke pendidikan, kepemimpinan, golongan darah, dan yang lainnya gitu ya. Jadi dia agak banyak tuh ya. Jadi misalnya tadi yang kuantitatif adalah terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan kepemimpinan dengan kinerja pegawai di perusahaan A dan B, itu yang kuantitatif. Ya, sementara yang kualitatif itu adalah pimpinan di perusahaan A dan B sama-sama memperhatikan anak buah. Namun para pegawai di perusahaan B, bila pimpinan tidak ada, semangat kerja anak buah kurang. Berbeda dengan perusahaan A, walaupun pimpinan tidak ada, tetapi anak buah tetap bekerja dengan baik. Nah, jadi dia komparatif asosiatif. Jadi tetap dibandingkan antara X1 terhadap Y atau X1 sebagai penyebab X2, X3 dan juga X4. X itu dia simbol aja ya. Nah, kemudian struktural equation model ini yang SEM nih ya. Jadi data kuantitatifnya adalah hubungan antara variabel yang berpengaruh terhadap kinerja Y pegawai, kinerja pegawai, yang Y itu adalah kinerja pegawai, terbukti secara empiris ya. Terdapat pengaruh langsung kompetensi X1 itu kompetensi ya, kemudian terhadap kinerja pegawai Y ya. Tidak terdapat pengaruh langsung ke pemimpinan X2 terhadap kinerja pegawai. Jadi yang S2 itu dia tidak berpengaruh langsung, tapi dia melalui X3 ya. Nah, itu data kuantitatifnya. Kalau data kualitatifnya, kompetensi kepemimpinan dan motivasi kerja pegawai dapat meningkatkan kinerja pegawai. Ya, kompetensi pegawai akan langsung meningkatkan kinerja, namun kepemimpinan tidak bisa langsung dapat meningkatkan kinerja, tetapi dapat meningkatkan motivasi dan selanjutnya dapat meningkatkan kinerja. Nah, gitu ya. Jadi apa namanya, di sini berarti ada dua. Yang pertama adalah kompetensi X1, yang kedua adalah kinerja Y, kemudian yang X2-nya itu adalah kepemimpinan. Jadi tadi kalau kepemimpinan tidak berpengaruh langsung gitu ya. Sementara kalau kinerja berpengaruh langsung ya, artinya kompetensi dari pekerja X1 itu berpengaruh langsung terhadap
kinerja pegawai. Nah, nanti guru juga sama gitu ya. Nah, berikutnya adalah metode penelitian kombinasi desain sequential explanatory. Tadi ada sequential explanatory, ada sequential exploratory ya. Jadi menggabungkan sequential explanatory, deskriptif, kuantitatif, kualitatif, komparatif rata-rata, korelasi sederhana atau ganda, komparatif pengaruh, jalur dan model persamaan struktural ya, menggunakan PTAH ataupun menggunakan SEM. Ya, sequential exploratory campuran ya, metode kuantitatif untuk mengukur, metode kualitatif untuk mengamati, dan akhirnya kesimpulan. Jadi sequential explanatory itu mulainya adalah kuantitatif ya. Kuantitatif itu ada explanatory. Kalau exploratory ya, exploratory dia apa? Kualitatif terlebih dahulu, mengamati, baru kuantitatif mengukur. Itu exploratory. Ingat, explanatory adalah kuantitatif terlebih dahulu, exploratory adalah kualitatif terlebih dahulu. Ya, jadi sequential explanatory yang dominan metode penelitian kuantitatif. Ya, ini ada yang dominan, ada juga yang tambahan, sama juga kesimpulan. Sequential explanatory ya, ini harus explanatory itu apa yang satu lagi exploratory. Nah, jangan salah ya. Kuantitatif sekunder, kualitatif yang dominan primer. Nah, kemudian ini dalam metode penelitian. Lihat latar belakang masalah LB, identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah. Dari situ kemudian dikembangkan landasan teori, kemudian juga kerangka berpikir dan hipotesis. Kemudian nanti ada pengumpulan analisis data kuantitatif, hasil pengujian hipotesis ya, metode kualitatif untuk memperkuat, memperluas, memperdalam data kuantitatif, kemungkinan juga ada temuan baru. Nah, gitu ya. Penentuan sumber data, pengumpulan analisis data kualitatif, analisis data kualitatif sampai kesimpulan dan saran. Jadi ini dia adalah kuantitatif dulu baru kualitatif. Ingat, kalau kuantitatif dulu berarti explanatory. Ya, jadi metodenya adalah explanatory ya. Sedangkan yang dia istilahnya itu kualitatif terlebih dahulu itu disebut dengan exploratory ya. Nah, ini sequential explanatory, explanatory berarti seperti apa? Kuantitatif dulu ya. Kuantitatif dibuatkan kuesionernya, dikembangkan data sampai menghasilkan, baru pakai yang sampel kualitatif, observasi, wawancara, dokumentasi gitu ya. Dan nanti data kuantitatif ini didukung, diperluas, diperdalam dengan data kualitatif. Ada temuan baru di luar data kuantitatif ya. Nah, kemudian ini sampel, pernah belajar ini ya. Jadi yang namanya kalau kuantitatif dia sampel random ya. Sampel randomnya artinya dia referensinya itu atau samplingnya itu dipilih berdasarkan keterwakilan ya, berdasarkan keterwakilan. Sementara kalau kualitatif dia lebih kepada sampel purposive bahasa itu, purposive jawabannya ya, bacanya ya. Jadi purposive itu ya dia sifatnya itu dia terlebih dahulu ya melihat ya, kemudian baru nanti dipilih gitu ya. Jadi dia tidak berdasarkan random, tetapi dia menggunakan istilahnya itu pilihan yang penentuannya itu ditentukan oleh peneliti ya. Oke, lanjut ya. Ini adalah untuk samplingnya, kuantitatif, kemudian kualitatif. Desain penelitian sequential explanatory, jadi judul penelitian adalah judul penelitian kuantitatif, rumusan masalahnya kuantitatif dan kualitatif serta kombinasi. Pengumpulan data pada tahap pertama menggunakan tes atau kuesioner, kemudian dilanjutkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data kuantitatif dengan SPSS atau Microsoft Excel dan dilanjutkan dengan kualitatif. Oke, word example untuk contohnya ini. Misalnya kita ingin mengetahui tentang seberapa tinggi kompetensi dosen di universitas tertentu gitu ya. Dari seberapa tinggi itu berarti rumusnya adalah kuantitatif deskriptif. Kemudian juga seberapa tinggi hasil belajar mahasiswa di universitas gitu ya. Nah, itu Universitas Indraloka UIL itu ya. Nah, ini berarti dia adalah
kuantitatif, deskriptif. Jadi rumusnya itu adalah kuantitatif, deskriptif, masih sama ya. Nah, kemudian seberapa tinggi pengaruh kompetensi dosen terhadap hasil belajar mahasiswa? Nah, ini berarti sudah kuantitatif asosiatif ya. Nah, bagaimana gambaran kompetensi dosen Universitas Indraloka secara kualitatif? Ya udah, itu pasti kualitatif deskriptif. Nah, bagaimana gambaran hasil belajar mahasiswa Universitas Indraloka secara kualitatif? Itu berarti kualitatif deskriptif. Nah, gitu ya. Jadi kita ingin tahu tentang judulnya adalah pengaruh kompetensi dosen terhadap hasil belajar mahasiswa pada Universitas Indraloka. Gitu ya. Sebenarnya ini kan cuman apa ya? Cuman istilahnya kuantitatif saja juga bisa. Ya, jadi oh ternyata kompetensi dosen itu berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa. Gitu ya. Misalnya nanti di ini nanti pas semester ini nilainya yang tinggi siapa nih dosennya nih ya, gitu ya. Wah, dosennya kayaknya agak pelit nih ya, susah nih nilainya nih. Nah, gitu ya. Nah, nanti ternyata kalau mau objektif ya kompetensi dosen itu mempengaruhi, kemudian juga mungkin nanti ada suasana belajar, lingkungan dan sebagainya terhadap hasil belajar mahasiswa. Nanti kita lihat gitu ya. Oke, ini adalah contohnya. Kemudian juga tadi belum selesai nih yang di bawah itu ya, itu kan baru 5 itu masih ke kualitatif. Kalau yang ini sudah kualitatif asosiatif ya. Bagaimana gambaran secara kualitatif bahwa kompetensi dosen berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa Universitas Indraloka. Ya, kalau mix deskriptif berarti apakah kompetensi dosen secara kuantitatif didukung data kualitatif ya. Kemudian apakah hasil belajar mahasiswa secara kuantitatif didukung data kualitatif, mix deskriptif. Ya, apakah pengaruh kompetensi dosen terhadap hasil belajar mahasiswa secara kuantitatif juga didukung data kualitatif? Ini rumusan mix asosiatif. Sedangkan adakah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa? Itu adalah temuan baru. Jelas banyak ya, belajar mahasiswa itu nilainya bagus itu banyak nih pengaruhnya, baik secara teknis ataupun non teknis. Ya misalnya mahasiswa itu sopan banget ya, soleh banget gitu ya, ketemu dosennya terus nanti oh hafal nih berarti nih, gitu ya, berarti dia oh berarti kedekatan sama dosen nih, sama akhlaknya gitu ya, oh nilai jadi bagus. Tapi ada juga yang dia nggak kenal dosennya nggak apa, tapi dia memang pintar gitu di kantor, di kelas itu suka bertanya gitu ya, kemudian juga dia suka kritis gitu ya, oh ini dia hafal sama dosennya nih, oh berarti dia nilainya bagus. Ternyata salah satu nilai bagus itu adalah karena ya kebaikan dosen, karena dosen melihat oh dia itu rajin, dia itu sopan, dia itu ya ketika ada pertanyaan dijawab bisa gitu ya, itu jelas tuh. Oke, nah kemudian yang sequential explanatory berarti kuantitatif, kualitatif, kombinasi dan juga kesimpulan. Ya, sequential explanatory ini biasanya kuantitatif diselesaikan terlebih dahulu, ya, analisis kualitatif diselesaikan terlebih dahulu, kualitatif mendukung data kuantitatif, data kualitatif memperluas data kuantitatif, data temuan baru disendirikan, hasil penelitian kuantitatif didukung, diperluas, diperdalam dengan data kualitatif, atau ada temuan baru yang tidak terjalin melalui penelitian kuantitatif. Nah, ini yang kuantitatif, lihat urutannya ya. Kalau mau yang kualitatif dia masih campur aduk semuanya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya, bisa saling melengkapi, juga bisa diperluas gitu ya. Ini ada yang tahu maksudnya apa? Ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, W, D, R, T, itu ya. Jadi dia diperluas makna ini simbol-simbol saja gitu ya. Nah, data kuantitatif tadi juga jelaskan angka. Nah, kalau di kode ada temuan baru gitu ya. Nah, kalau umpamanya ini bertentangan, ini berbeda ya, nanti yang ke berikutnya. Nah, kemudian metode penelitian kombinasi dengan sequential exploratory, ini exploratory berarti dia kualitatif dulu ya. Nah, jadi mengamati, kemudian setelah itu kuantitatifnya diukur, kemudian kesimpulan. Ini desain sequential exploratory. S1 harus belajar juga, harus tahu ya. Jadi intinya cara untuk mencari kebenaran itu bukan hanya pakai kuantitatif, bukan hanya pakai statistik, tapi juga pakai kualitatif dan juga gabungan dari keduanya, itu mixed method. Ya, ini sequential exploratory, dominan metode kuantitatif. Jadi kualitatifnya itu dominan, baru kuantitatif itu sekunder. Nah, nanti kesimpulan.
Atau kualitatif itu sekunder, baru kuantitatif yang besar itu adalah primer, baru nanti adalah kesimpulan. Sama ini juga deskripsi kualitatif, kemudian memahami keunikan fenomena, memastikan kebenaran data, penelitian proses dan interaksi sosial, mengkonstruksi pemahaman, eksplorasi, menemukan hipotesis, ya, dan juga memberi makna 1 dan 6, gitu ya. Nah, kemudian ini pedoman untuk sequential exploratory. Jadi dia kualitatif dulu, baru ke kuantitatif. Kalau kuantitatif dulu berarti explanatory. Kalau ini exploratory, ya. Nah, ini sampelnya, jadi dia wawancara dan sebagainya, baru nanti dari situ diambil populasinya. Ini data kuantitatif. Ya, contohnya begini, sample purposes, sample random. Ya, judul penelitian kualitatif, jadi dia kualitatif. Misalnya ini, penelitian ya, misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja pegawai di PT Sinar Pelangi, gitu ya. Rumusan besar itu berarti faktor variabel apakah yang dominan memengaruhi produktivitas kerja pegawai di PT Sinar Pelangi. Ini masalah kualitatif ya. Yang keduanya, bagaimana pola hubungan variabel yang memengaruhi produktivitas kerja pegawai di PT Sinar Pelangi. Ini juga kualitatif juga, gitu ya. Nah, kuantitatifnya ini, apakah ada hubungan positif dan signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang keempatnya, apakah bagaimana persamaan regresi tunggal dan juga ganda. Ini regresi, adakah pengaruhnya. Kemudian, apakah pola hubungan variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja secara kualitatif didukung data kuantitatif. Ini masalah mix method, ya. Nah, sequential exploratory berarti kualitatif, kemudian kuantitatif, kemudian kombinasi, baru kesimpulan, ya. Nah, ini kombinasi sequential exploratory, kualitatif dulu, explore ya. Kualitatif bersifat induktif, kemudian menemukan pola hubungan antar variabel, itu masih kualitatif. Membuktikan pola hubungan tersebut itu kuantitatif, membuat instrumen penelitian variabel, menghasilkan data kuantitatif, kemudian pola hubungan terbukti dan tidak terbukti, ya. Jadi ini sequential exploratory, data kualitatif, data kuantitatif saling melengkapi atau dibuktikan ke yang lebih luas dengan kuantitatif, ya. Ini contohnya. Ya, jadi misalnya usia mesin berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Produktivitas kerja itu karena ada motivasi kerja, ada kepemimpinan, dan juga ada insentif. Hasil penelitian kualitatif. Jadi bisa jadi orang kerja itu karena gajinya gede, atau mungkin karena nyaman, atau karena lingkungannya dan sebagainya, ya. Nah, sementara kalau dalam yang sifatnya kualitatif dengan kuantitatif, seperti produktivitas kerja ada pengaruhnya tidak, ya. Itu berpengaruh produktivitas kerja atau tidak, motivasi kerja berpengaruh produktivitas kerja atau tidak, kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi kerja atau tidak, insentif berpengaruh terhadap motivasi kerja atau tidak, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah concurrent triangulation, ya. Jadi dia dilakukan secara bersama-sama. Desainnya adalah kuantitatif dan kualitatif itu dilakukan secara bersama-sama. Pengumpulan dan analisis data kombinasi, kesimpulan kombinasi. Ya, ini concurrent embedded namanya. Jadi sebagai metode primer kita lihat kuantitatif metode primer, kualitatif metode sekunder. Ini namanya concurrent, ya, yang sifatnya itu adalah metode kuantitatif, ya, sebagai metode primer. Ini kuantitatif masih primer, ya, kesimpulan. Kemudian concurrent embedded yang kuali sebagai metode primer, kuantinya itu sebagai sekunder. Ya, sama juga, ya. Kemudian ini masalahnya sampel random, kualinya adalah sampel purposive, kemudian pengamatan sesuai dokumentasi, kuesioner dan tes, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis kombinasi. Nah, ini concurrent triangulation. Nah, ya, ini proses belajar mahasiswa tadi kan, ya. Jadi metode penelitian 92, statistik 85, kepemimpinan 90, supervisi 85. Nah, kalau kualitatifnya mahasiswa merasa rugi kalau dosen tidak hadir. Tidak ada mahasiswa ngantuk di kelas, gitu ya. Oh, ini datanya bagus semuanya nih. Nah, contoh
penelitian kombinasi concurrent triangulation, pengaruh gaya kepemimpinan X1 dan situasi kepemimpinan X2 terhadap iklim kerja organisasi di lembaga A. Ya, ini kan masih ini dulu satu ya, kuantitatif dulu. X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y. Itu nanti ada X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap Y ya. Apakah gaya kepemimpinan secara kuantitatif juga didukung gaya kepemimpinan secara kualitatif? Apakah situasi kepemimpinan secara kuantitatif juga didukung gaya kepemimpinan kualitatif? Jadi betul-betul dua-duanya itu digunakan kuantitatif ataupun kualitatif. Ini contohnya. Perbandingan perkembangan kemampuan kerja antara lulusan SMK dan SMA pada industri permesinan modern. Nih ya. Jadi nilai kelompok SMA ini SMK segini ya. Menggambar teknik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu paham, proses permesinan, geometris, kemudian juga programming gitu ya. Nah, dari data ini perbandingan hasil tes kognitif lulusan SMA dan SMK. Ternyata kalau kita lihat lebih banyak mana menggambar teknik, SMK lebih unggul, bahasa Indonesia SMA lebih unggul, bahasa Inggris SMK lebih unggul, kemudian ilmu bahan SMK lebih unggul, proses permesinan SMK lebih unggul, geometris SMA lebih unggul, programming ya 65 SMA lebih unggul. Jadi kesimpulannya 6431, 64,88, jadi nilainya lebih tinggi yang SMK gitu ya. Nah, ini juga ketika kemampuan kerja karyawan diukur gitu ya berdasarkan bulannya ya. Prosesnya, MLP-nya, spread-nya, ini dipilih ya. Jadi nanti perbandingan kerja lulusan SMP dan SMK, jadi karyawan lulusan SMA yang telah khusus karyawan sebentar. Oke ya. Jadi perbandingan kinerja lulusan SMA dan SMK dari karyawan lulusan SMA yang telah kurs komputer punya keterampilan membuat program lebih baik daripada karyawan lulusan SMK. Persiapan setting benda kerja, pengoperasian, kepekaan mendeteksi suara pemotongan lebih baik lulusan SMK. Operator lulusan SMA pada awalnya lebih tekun dalam mengikuti pelajaran tapi kurang berani dalam menghadapi mesin dan lingkungan kerja. Apresiasi dalam pembuatan program komputer ya tadi mesin lebih disenangi karyawan lulusan SMA gitu. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi ini hasil kombinasi concurrent triangulation yang tadi itu ya, operator SMK dengan SMA gitu ya. Jadi nilainya tadi kecil tapi kemudian lama-kelamaan 3 tahun itu mengalami yang sama ya. Nah, ini kalau penelitiannya itu concurrent, metode kuantis sebagai metode primer. Nah, ini kayaknya cukup banyak gitu ya. Ini juga kualitatifnya sebagai metode primer, tidak jauh berbeda. Ya, jadi ini banyak sekali yang berpengaruh gitu ya. Sistematika penelitian kombinasi ini juga sama ya, mixed method, sequential explanatory, exploratory, concurrent, triangulation, kemudian embedded ya. Nah, seperti ini nanti kalau yang teman-teman ditanya tentang membuat, sebenarnya nanti kita pengen buat ini nih, kalau bisa ada buat kayak semacam apa ya, semacam proposal penelitian. Ini kan udah semester 5 nih ya, jadi harus belajar juga nih. Jadi kalau metode penelitian kuantitatif, pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi, batasan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Nanti ada sistematika penulisan. Landasan teori, deskripsi teori, hasil penelitian sebelumnya, kerangka penelitian, dan hipotesis. Metode penelitian, metode kuantitatif, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data. Nah, kualitatifnya, informan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis dan uji keabsahan data. Ya, C-nya analisis kombinasi. Hasil penelitian, deskripsi penelitian kombinasi, kuantitatif dan kualitatif, variabel X1, X2, dan X3. Atau hasil pengujian hipotesis kombinasi, hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, temuan penelitian. Sampai kepada pembahasan penelitian, bab kelima, salah nih ya, adalah kesimpulan dan saran. Nah, ya, kesimpulan dan saran atau penutup sebenarnya lebih tepatnya. Ada pendahuluan, bab 1 pendahuluan, bab 5-nya itu adalah penutup. Ya, ini yang sekuensial, jadi dia beda-beda tuh. Jadi bisa kualitatif dulu atau kualitatif dulu tergantung mana. Tapi ini yang memang sifatnya itu mixed method.
Oke, itu dari saya. Masih ada waktu sekitar, kalau sampai 9.30 berarti masih ada waktu sekitar berapa nih ya? 9.19, masih ada 11 menit. Oh, sudah ada yang mau nanya nih. Ada 29 orang. Luar biasa ya. Rajin sekali semuanya nih. Ada Muhammad Nurdiansyah telah mengangkat tangannya. Silahkan Muhammad Nurdiansyah yang ingin bertanya. Apakah mengangkat tangan tanda menyerah gitu ya, atau mungkin tanda ini ya, tanda apa istilahnya itu mau bertanya nih ya. Mudah-mudahan teman-temannya masih on semuanya. Oh, ini Sultan Putra baru ini ya. Oh, mengangkat tangan juga Sultan. Silahkan. Mana yang angkat tangan nih? Ya, kita persilahkan. Oke, sebentar nih udah kelihatan semuanya. Harusnya itu buat tata letak harusnya itu ada lebih dari berapa nih ubinnya itu sudah 49 harusnya nih ya. Nah ini kan enggak ada persamaan. Oke, silakan. Siapa nih yang mau bertanya dulu? Muhammad Ardiansa, Muhammad Ardiansa ya, atau mungkin tadi Sultan juga silakan. Ya, Mas Sultan mau tanya Pak. ya silakan Sultan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan ingin bertanya tentang sedikit hal mengenai metode kuantitatif dan kualitatif. Apakah di masing-masing metode itu memiliki sebuah kekurangan Pak, ataupun kayak kendala gitu di setiap metode yang kita pilih gitu Pak? Ya, terima Gitu Pak. kasih Sultan. Betul, betul sekali. Setiap metode itu punya kelebihan, punya kekurangan. Makanya tren sekarang perkembangannya itu mereka menggunakan dua-duanya, mix method gitu ya. Kenapa? Karena masing-masing itu berbeda penelitiannya. Jadi misalnya nih, kalau kuantitatif kekurangannya itu adalah dia hanya menggunakan kuesioner, angket ya, sehingga kadang dia tidak menunjukkan kebenaran yang sebenarnya gitu ya. Terus juga kuantitatif itu harus pakai statistik sehingga orang-orang yang memang paham dengan statistik, dengan angka, dengan matematika itu yang utama. Tapi kalau yang orang yang nggak suka, misalnya dari pesantren atau apa yang nggak suka dengan statistik itu agak kesulitan. Sementara kalau kualitatif dia waktunya perlu waktu yang lebih lama, kemudian perlu referensi yang lebih banyak sehingga dia harus turun ke lapangan misalnya gitu ya. Itu kualitatif ya. Kemudian kalau umpamanya kuantitatif juga dia biasanya menggunakan aplikasi ya, Microsoft Excel atau pakai apa SPSS gitu ya. Sementara kalau yang kualitatif dia bila menggunakan aplikasi pun pakai triangulasi dan sebagainya itu bisa. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sehingga nanti untuk mencari sebuah kebenaran ya bisa menggunakan dua-duanya. Tapi kalau S1 ya udah pakai kuanti dulu atau kuali dulu. Jadi yang mudah saja dilakukan gitu ya. Jadi kan namanya juga latihan gitu kan. Oke, itu ya Sultan Putra ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan baik kuanti ataupun kuali, makanya beberapa profesor itu kemudian menggabungkan menjadi mix method ya. Misalnya nih tadi saya ingin tahu tentang permasalahan misalnya pilihan ya, pilihan yang lagi ramai sekarang mau pilihan presiden nih ya. Jadi apakah agama mempengaruhi pilihan seseorang terhadap presiden? Wah, hipotesisnya ya ada pengaruhnya pasti gitu ya. Nah, tapi kita lihat apakah seperti itu betul atau tidak. Oke, terima kasih. Berikutnya ada Muhammad Nurdiansyah ingin bertanya. Silakan. Pendengarnya ini. Silakan. Mananya enggak atau tadi mungkin pas tadi aja ya. Tadi pas ini mungkin apa istilahnya itu kepencet gitu ya. Oke, silakan ada mau nanya lagi. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit. Jadi nanti setelah ini pertemuannya akan datang ya. Mungkin nanti kita masing-masing nanti presentasi dengan kemarin yang tugasnya masing-masing gitu ya. Kemudian nanti baru nanti kita masukkan ke dalam nilai untuk tugas ataupun makalah gitu ya. Tugas ataupun makalah kan kemarin beberapa sudah gitu ya. Oke, silakan ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya lagi atau tidak? Mungkin masih malu-malu kali ya.
Jadi sudah tadi jelas ya, oh Sultan sering rajin baca, berarti saya ingat berarti ini nilainya harusnya bagus nih ya. Jadi kalau ada